Lalu Allah katakan yang artinya, maka siapa saja yang tidak mendapati, tidak didapati. Bahasa tidak didapati itu bisa maknanya dua. Tidak didapati hewan hadiunya, atau dia tidak mendapati dirinya memiliki kelapangan untuk membeli hewan hadiu. Gitu maksudnya, ya. Nah, ini kalimat faman lam yajid. Maka siapa saja yang tidak mendapati. Ini bentuknya mutlak disebut. Mutlak itu artinya tidak dikaitkan dengan satu kondisi. Ya. Bisa jadi ketiadaan yang didapatkan itu bisa jadi adalah kelapangan dirinya tidak didapati oleh dia, atau hewan hadiah tidak didapati. Ya. Maka fasiyamu salasati ayyamin fil haji. Ya. Maka puasa 3 hari di masa haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kalian kembali. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari sempurna. Demikian. Ini dalilnya, ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Faman lam yajid hadiyan falyasum salasata ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi." Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka siapa saja yang tidak mendapati hewan hadiu, tidak mendapati hewan hadiu ini, sama seperti tadi tafsirannya dalam ayat. Tidak mendapati hewan hadiu, yaitu zatnya nggak dapat. Bukan karena tidak ada dana, tapi tidak ada memang hewan hadiunya. Atau tidak didapati hewan hadiu yang mudah bagi dia untuk dia beli. Itu nggak ada duitnya, gitu maksudnya. Ya, atau kurang, maka hendaklah dia berpuasa tiga hari di masa haji dan 7 hari tatkala dia kembali kepada keluarganya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, puasa 3 hari, kapankah itu? Kapankah itu? Maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang 3 hari yang dipuasai tersebut. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan dianjurkan untuk dia lakukan itu, ya, di hari ke-7 dari bulan Dzulhijjah. Di hari ke-7 dari bulan Dzulhijjah. Berarti apa? Di tanggal 7 Dzulhijjah, di hari Tarwiyah tanggal 8, dan di hari Arafah tanggal 9. Begitu. Ya, tanggal 7, 8, 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Ini pendapat ulama mazhab Hanafi, dan ini juga pendapat ulama mazhab Hambali. Dari Imam Ahmad bahwasanya yang afdol dia jadikan yang terakhir itu di hari Tarwiyah tanggal 8. Karena Allah berfirman, salasata ayyamin fil haji, 3 hari di haji, di masa haji. Surah Al-Baqarah 196. Ketika ada yang bertanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, 3 hari di masa haji. Maka dikatakan, iya benar. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhalatil umratu fil haji. Ya, umrah itu sudah masuk ke dalam haji. Demikian. Jadi beliau berpendapat bahwasanya hari terakhir yang 3 hari itu di hari Tarwiyah tanggal 8. Berarti
tanggal 6, 7, 8 mulainya. 6, 7, 8. Kemudian pendapat yang kedua, tidak boleh puasa yang 3 hari itu kecuali setelah ihram untuk haji. Berarti ini pendapat ini dimulai dari tanggal 8. Ihram untuk haji itu dimulai tanggal 8, hari tarwiyah. Ya. Nah, ini pendapatnya ulama mazhab Maliki, Syafi'i, ya. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Berdasarkan firman Allah, salah satu ayamin fil haji, 3 hari di hari haji. Haji itu mulainya tanggal 8 gitu dia. Sementara sebelumnya itu umroh. Gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, kita katakan bahwasanya masing-masing pendapat ini sebenarnya ada sisi kuatnya. Ya. Sisi kuatnya. Kenapa? Karena pendapat pertama mereka mengatakan umroh yang dimasukkan ke dalam haji itu termasuk haji. Gitu lah, paham ya? Umroh yang dimasukkan ke dalam haji itu termasuk haji. Kan Allah berfirman, salah satu ayamin fil haji, 3 hari di masa haji. Dan haji itu ketika seseorang dia melakukan umroh, haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Nah, kalau seseorang itu masuk ke dalam umroh untuk haji tamattu, umroh dulu baru haji, maka ketika dia ihram untuk umroh, dia sudah dikatakan kondisi haji, tapi haji tamattu, gitu dia. Maka semenjak itulah dia boleh melakukan puasa 3 hari. Itu. Kalau pendapat yang kedua mengatakan begini, ya, itu umroh, haji. Baik para hamba Allah rahimani wa Allah. Nah, pendapat pertama ini sebenarnya ada, tadi kita kan ada sisi benarnya. Ya. Karena kita katakan tadi bahwasanya ya seseorang yang dia melakukan haji tamattu, ya umrohnya dulu itu bagian dari haji. Sebagaimana perkataan dari Imam Ahmad, dakhalatil umratu fil haji, umrah itu sudah masuk ke dalam haji, demikian. Yaitu umroh haji tamattu, umroh yang ini bagian dari haji tamattu. Ya, demikian. Hanya saja tidak boleh bagi orang berpendapat dengan pendapat pertama ini, jangan sampai dia dahulukan ihram untuk haji. Ya. Contohnya dia lakukan ihram untuk haji itu lebih cepat dari tanggal 8, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Karena ihram untuk haji walaupun haji tamattu itu tetap di tanggal 8. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ini menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ketika beliau melakukan haji. Jadi puasa Arafah itu hanya diberlakukan bagi orang yang tidak haji, demikian. Ya. Ini sudah kita bahas ketika bahas tentang puasa, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau mau dia lakukan puasa tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, nah seperti itu. Ya. Walaupun bagi pendapat kedua, nah ini nggak bisa masuk sama pendapat ini karena itu di tanggal 8 baginya. Karena menurut pendapat ini
itu harus ihram untuk haji dulu, baru nanti boleh puasa. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah kemudian yang perlu disampaikan juga, menurut pendapat pertama ataupun kedua, ya, itu tidak mengapa melakukan puasa di hari tasyrik. Di hari tasyrik. Berbeda dengan orang yang dia tidak haji. Maka hari-hari tasyrik itu, ya, sebaiknya dihindari untuk berpuasa. Ya. Adapun, ya, bagi orang yang melakukan jamaah, melakukan haji dengan model qiran ataupun tamattu', ya, ketika tak mampu dia membeli hewan hadiu karena kefakirannya, nggak ada dana, dan diwajibkan baginya untuk menggantinya dengan puasa 3 hari di masa hajinya plus dengan 7 hari ketika dia kembali, ya. Nah 3 harinya ini dibolehkan untuk dilakukan di masa-masa hari tasyrik, demikian, ya. Nah sebagaimana ini yang dipahami dari hadisnya Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Disebutkan, ya, lam yurakhis sallallahu alaihi wasallam fi ayyamit tasyriki an yasumna illa liman lam yajid al-hadiyah. Rasulullah Nabi SAW tidak memberikan dispensasi di hari-hari tasyrik untuk dipuasai. Kita ulangi, bisa juga bacanya begini. Lam yurakhas fi ayyamit tasyriki ayyusamna illa liman lam yajid al-hadiyah. Tidak diberikan dispensasi di hari-hari tasyrik untuk dipuasai. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari tasyrik itu jangan dipuasai. Ya. Kecuali bagi orang yang dia tidak mendapati hewan hadiu. Maksudnya orang miskin nggak bisa beli hewan hadiu, terus dia 13. Berapa hari? 6 hari disepakati. Adapun sebelum tanggal adapun setelah tanggal 13, sehingga jangan sampai puasa melebihi tanggal 13. Nah demikian. Jadi kalau mau puasa tanggal 8, 9, 10 aman ya. Setidaknya kalau contohnya nggak kepingin lah ya puasa di hari-hari tasyrik. Kenapa? Karena itu dilarang puasa, padahal sebenarnya karena dia adalah seorang jamaah haji dengan modal tamattu tapi miskin, nggak bisa beli hewan hadiu, nggak masalah bagi dia sebenarnya untuk puasa, ya. Karena dispensasi bagi dia, ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, tapi kalau mau dia pilih, udahlah ngambil tanggal 8, 9, 10, nggak apa-apa, ya. Permasalahannya, loh, kon hari raya puasa. Nah, gitu ya. Hari raya kok puasa? Ya udah,
Kalau dikepingin contohnya untuk apa? Untuk tidak puasa di hari raya, walaupun ya ini ada kesepakatan para ulama hari raya nggak boleh dipuasai. Ya, maka wallahu taala alam, ya hindari saja. Sebenarnya pendapat yang pertama, ya tadi kita katakan pendapat yang pertama ini ada sisi benarnya. Ya, monggo dia puasa untuk sebelum ya tanggal 8 itu, nggak masalah. Yang penting dia haji, dia umroh, yang niatnya adalah tadi umrohnya itu bahagian dari haji tamattu'nya, maka setelah itu dia kalau mau puasa nggak masalah. Ya, wallahu taala alam. Dan perlu diketahui bahwasanya, ya puasa yang 3 hari ini tidaklah mesti berurutan. Tidaklah mesti berurutan. Kecuali kalau tidak berpuasa, kecuali memulainya di tanggal 1 dari hari tasyrik. Karena sisanya cuma 3. Maka harus berurutan, paham ya? Tapi kalau dia sebelumnya, kayaknya capek kali nanti. Karena ada perjalanan, contohnya di tanggal apa? Di tanggal 8 tuh capek banget. Contohnya ya, tanggal 8 tuh apa? Keluar nanti menuju Mina, nanti Mina ke Arafah, Mina ke Arafah, Arafah nanti ke Muzdalifah, balik ke Mina. Capek banget itu, ya. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 capek, ya. Maka silakan kalau mau ngambil pendapat yang pertama. Ya. Dicicil-cicil pun nggak masalah, ya. Dengan berkelang-kelang. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Lalu bagaimana dengan orang yang dia tertahan untuk menyempurnakan hajinya karena mungkin sakit. Dia sakit. Ya, dia bisa menyempurnakan hajinya. Sementara dia tidak mempersyaratkan di dalam ihram hajinya dengan mengatakan ya labbaik Allahumma hijjatan Allahumma mahalli haitsu habastani. Dia enggak ngomong gitu. Ya cuma dia mengucapkan begini karena dia prediksi dia mampu, rupanya Allah takdirkan dia tak menyelesaikan karena contohnya dia apa? Pingsan. Masuk rumah sakit. Ya, enggak bisa dia sempurnakan itu. Dibawa kursi roda pun enggak bisa karena dia harus ada penanganan khusus. Sementara dia tidak mengatakan setelah labbaik Allahumma hijjatan itu enggak diucapkan sama dia Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah tempatku di mana engkau menahanku. Enggak diucapkan itu. Rupanya tertahan dia enggak bisa menyempurnakan. Sampai berlalu hari-hari haji dia masuk rumah sakit. Orang seperti ini tetap kena apa? Hewan hadyu. Paham ya? Karena hewan hadyu dia. Disebut dengan ya hadyu ihsar, ya. Atau hadyu al-muhsar, yaitu orang yang tertahan dari penyempurnaan manasik hajinya. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Maka apabila kalian itu tertahan, maka wajib apa yang mudah dari hewan hadyu tersebut. Ya. Nah, maka orang seperti ini ya dia harus beli hewan hadyu. Kemudian dia mencukur rambutnya. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia katakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tamirina fahala al-kuffaru Quraisyin dunal baiti. Fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam budanahu wa halaqa ra'sahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah. Ya, umrah. Lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi para sahabat ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebelum sampai ke Ka'bah.
Ini kalau nggak salah kasusnya kasus Hudaybiyah, ya di Hudaybiyah. Sampai nanti terjadi perjanjian Hudaybiyah. Maka karena membuat kesepakatan akhirnya nggak menyelesaikan, ya, dan tadi tidak diperkirakan, ya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ini akan menghalangi, maka Rasulullah SAW menyembelih hewan unta beliau dan beliau mencukur rambut beliau, demikian. Hadisnya riwayat Bukhari. Nah, kalau nggak bisa atau nggak mampu membeli hewan hadyu, ya, nggak ada hewan hadyu atau nggak ada duit untuk beli hewan hadyu bagi orang yang nggak bisa menyempurnakan, ya, apa tadi, hajinya karena tertahan dan dia tidak mempersyaratkan dengan ungkapan Allahumma mahalli haitsu habastani, ya, nggak begitu dia ucapkan, maka dia kena pembayaran hewan hadyu, tapi dia nggak sanggup, nggak ada duitnya. Maka para ulama mereka berbeda pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, dia cukup tahallul dengan mencukur rambut, ya, dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk puasa atau yang lainnya. Demikian. Nah, kalau dikiaskan dengan, ya, hewan hadyu tamattu, ya, maka yang di sini, ya, hal seperti ini kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq, ya. Ya, kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq. Ya. Bahkan, ya, ada bukti di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ketika itu umrah bersama Rasulullah SAW ketika di masa di waktu terjadinya perjanjian Hudaybiyah sebelum itu, ya, itu umrah bersama Nabi SAW para sahabat yang ketika itu banyak mereka dan ada yang miskin, ya, dan tentunya mereka tidak punya kemampuan untuk membayar hewan hadyu, tapi tidak pula ada riwayat, ya, yang sampai kepada kita dari mereka bahwasanya mereka itu kemudian diwajibkan puasa, ya, 10 hari, nah seperti itu. Oleh karenanya hukum asalnya tidak ada beban kewajiban apapun, demikian, ya. Disebut dengan baro'atu asliyah, ya, yaitu terlepas beban, ya, yang ini merupakan hukum asalnya. Ya, kalau ada mau diwajibkan, mau dikiaskan, ya harusnya mestinya pakai dalil, jangan pakai dalil kias dengan haji tamattu, demikian. Karena ini bukan haji, ini umroh, demikian, ya. Dan itu pun sebabnya berbeda, sebabnya karena tertahan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik, nah kemudian bukti yang berikutnya, ya, yang menguatkan bahwasanya tidak ada kewajiban untuk berpuasa ketika tidak mampu bagi orang yang tertahan untuk menyempurnakan haji atau umrohnya, dan dia tidak mempersyaratkan dengan ungkapan ketika dia ihram Allahumma mahalli haitsu habastani, ketika tak mampu dia, yang itu merupakan kewajiban untuk menghadirkan hewan hadyu, dan pendapat yang kuat tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Hal yang menguatkan hal ini adalah bahwasanya hukum terkait dengan haji tamattu yang kemudian nanti ada kewajiban untuk membayar hewan hadyu, ya, dengan tertahan untuk menyempurnakan, ya, manasik haji atau umrohnya, dan dia tidak mengucapkan pensyaratan, itu terletak di satu ayat yang sama. Namun
ya, ada penyebutan ya hewan hadiyu, ada penyebutan hewan hadiyu yang nanti di situ ada kewajiban untuk berpuasa bagi haji tamattu, ya. Namun ternyata untuk kasus tertahannya penyempurnaan ya pelaksanaan haji ataupun umroh, ya, itu enggak disebutkan. Malah berbicara tentang hukum yang lain lagi, yaitu wala tahliqu ru'usakum, begitu ungkapannya. Ya, jangan kalian cukur rambut-rambut kalian. Ini menunjukkan bahwasanya bagi orang yang tertahan ketika dia diwajibkan untuk membayar hewan hadiyu yang dia tidak mempersyaratkan dengan ungkapan Allahumma mahalli haitsu habastani, sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan hewan hadiyu, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa gitu, ya, ataupun yang lainnya, ya. Makanya disebut dengan qiyas ma'al farik atau qiyas mukhalif, qiyas ya dengan qiyas batil, ya. Jadi bisa dikatakan qiyas batil, yaitu qiyas yang menyalahi dalil demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bahkan kita katakan bukan hanya qiyas batil, yaitu qiyas yang menyalahi dalil, bahkan qiyas ma'al farik juga, yaitu qiyas yang ada perbedaan. Karena tamattu sama ya tertahan itu dua hal yang berbeda, ya. Kenapa? Haji tamattu, orang yang haji tamattu dia sempurna hajinya. Sempurna hajinya. Namun dia dibebankan untuk membayar hewan hadiyu. Tapi kalau orang yang tertahan dari pelaksanaan penyelesaian manasik baik haji ataupun umroh, itu dia nggak menyelesaikan hewan hadiyu. Karena inilah dia kena apa? Kena apa? Kena pembayaran hewan hadiyu dengan syarat tadi dia tidak mengucapkan Allahumma mahalli haitsu habastani. Kalau dia ucapkan itu nggak kena dia, paham ya? Makanya terkadang penting juga itu apa namanya? Ketika nanti haji ataupun umroh daripada kena denda gitu ya, itu ucapkan apa? Ketika labbaik Allahumma umratan, ketika ihram, atau labbaik Allahumma hijjatan, itu sampai ucapkan ketika itu Allahumma mahalli haitsu habastani, nah, gitu dia. Supaya kalau nanti tiba-tiba ada kasus di mana nggak bisa diselesaikan, itu nggak kena denda, paham ya? Demikian. Padahal masalah ucapan aja ya. Ucapan disebutkan atau tidak disebutkan, malah nanti kena, kalau nggak disebutkan kena denda, ya. Kalau disebutkan aman, nggak kena. Nah begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah kita masuki pembahasan tentang al-halqu wat taqsiru. Al-halqu wat taqsiru. Al-halqu artinya mencukur. Taksir artinya memendekkan rambut. Ya. Ini sebenarnya tindakan ini merupakan salah satu, kalau dia dalam umroh, satu-satunya menjadikan seorang yang ihram untuk umroh dia jadi tahallul nih, ya, memotong rambut. Kalau habis disebut dengan al-halqu atau at-tahliq. Kalau dia hanya memendekkan disebut dengan at-taqsir, taksir, ya. Apa hukumnya? Jumhur ulama berpendapat bahwasanya hukumnya wajib. Ini, motong rambut ini wajib, baik itu habis ataupun
pendek. Cuma pilih salah satu ya. Wajib hukumnya. Ya, itu termasuk wajib ya dalam haji. Umrah juga demikian. Ya. Nah, ini pendapatnya ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Adapun ya mazhab Syafi'i yang masyhur dari beliau dan yang rajih dalam mazhab beliau adalah itu rukun. Jadi ya memotong rambut itu rukun menurut mazhab Syafi'i. Ya. Adapun yang lain mengatakan ini adalah wajib saja, bukan nggak ada yang mengatakan sunat ya. Wajib. Wajib. Jadi ini bedanya wajib sama rukun. Sebenarnya rukun termasuk wajib, tapi kenapa kok disebut dengan rukun? Karena rukun ini kalau ditinggalkan bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan batal. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menjadi mereka berbeda pendapat? Ya, yang menjadikan perbedaan pendapat itu dikarenakan tidak ada dalil tentang masalah tersebut. Ini wajib ataukah ya rukun? Cuma disebutkan di dalam dalil ya adanya ya memotong rambut, baik itu dengan model habis, cukur habis disebut dengan al-halqu, atau dengan memendekkan disebut dengan at-taqsir. Nah, itu berdasarkan ya dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma' bahkan. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ini dasar ijma'nya ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 27. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Allah berfirman yang artinya dan sungguh Allah membenarkan ya Rasulnya terhadap mimpi ya yang membawa kebenaran, bahwasanya kalian benar-benar akan masuk ke Masjidil Haram itu insya Allah dalam kondisi aman ya dan dalam kondisi mencukur rambut-rambut kalian itu habis dan memendekkan rambut kalian. Kalian tidak takut ya kepada siapapun kecuali Allah ya. Nah, di sini Allah sebutkan ya haji itu dengan al-halqu yaitu mencukur. Ya. Maka diketahui ini wajib dia hukumnya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya. Nah, yang jelas tidak ada dalil yang tegas jelas menunjukkan itu rukun ataupun wajib. Yang jelas ya ini adalah perkara yang diharuskan di dalam haji maupun umrah demikian ya. Manakah yang lebih afdol? Apakah mencukur habis ataukah memendekkan? Jadi pokoknya sebenarnya yang jadi perdebatan di kalangan para ulama tadi ya terkait dengan rukun ataupun wajib itu memotong rambutnya. Baik itu memotong rambut kalau dia habis disebut dengan al-halqu, kalau dia pendek disebut dengan at-taqsir ya. Nah, cuma nggak mungkin dua-dua dilakukan. Ya. Ada kesalahan sebagian orang ya yang mereka melakukan begini. Ketika motong rambut itu, ya, mereka inginkan sebenarnya adalah al-halqu, yaitu menghabiskan. Tapi begitu selesai, ini jemaah umroh ya, mereka memotong sedikit dulu agar apa?
agar dia dikatakan tahallul dari ihram umrohnya, ya dia potong sedikit dulu. Nanti dia keluar menuju barbershop, lalu nanti dia apa? Cukur habis. Dia kira bahwasanya dia dapatkan pahala apa itu? Mencukur habis. Kalau berdasarkan hadis berikut ini, mencukur habis itu lebih afdol ketimbang memendekkan rambut bagi laki-laki ya. Mencukur habis rambut ketika tahallul ya, itu lebih afdol ketimbang memendekkan rambut. Ya, orang Arab pun bisa juga memendekkan rambut itu. Ya, apa namanya? Tukang barbershop itu bisa. Ya. Ya, mendekkan rambut bisa. Tinggal apa bahasa mereka itu? Ya. Gundul tahu mereka itu bisa. Gundul. Ya. Ya. Iya, gundul kayak gitu. Karena udah sebenarnya bukan orang Arab ya. Kebanyakan yang cukur-cukur ini ya kalau nggak dia orang Pakistani atau dia orang Hindia. Ya. Atau Bangladesh atau lagi dan yang lainnya, tapi kebanyakannya dikuasai oleh mereka nih gitu ya. Ya. Nah, itu mereka bisa ngomong-ngomong gitu, tapi kalau bahasa Arab pun paham mereka, tapi amiyah ya, bahasa prokem gitu dia. Ya. Nah, kalau ada juga yang dia apa namanya? Tinggal 2 jari, ya 2 jari, kayak gini. Bisa disebut ya, 2 jari. Masih sisanya segini, bisa dia. Tahu dia, begini kan itu. Tahu dia. Maka dipilihnya nanti yang agak apa berjarak, nah begitu dia. Ya. Baik. 10 real atau 15 real. Kalau dia gabung-gabung 10 real satu orang. Kalau sendirian 15 real. Nah, itu rupanya paham juga mereka. Kalau dia sendirian lebih besar. Kalau borongan lebih banyak. Jadi kalau belinya banyak itu lebih murah. Memang betul gitu. Makanya ya jangan sendiri kalau mau pangkas. Lumayan itu 15 real sama 10 real. Berapa selisihnya? 5 real kali 4. Kali 4.000 berapa? Berapa? 20.000. Selisihnya 20.000 ya. Ya. Jadi 10 real kali 4 40.000. Jadi padahal cukur habis itu hitungannya nggak sampai 5 menit mereka. Makanya berdarah-darah itu. Ya. Kalau antum mau nanti kalau antum ini apa namanya mau cukur habis itu, hitunglah antum pakai tangan, ya pakai tangan atau pakai menit, ya. Gitu sudah mulai, udah dibasahin seluruhnya sudah, nah mulai dia ceret gitu itulah hitung. Hitungannya kalau enggak 2 menit 3 menit. Cepat, seret. Habis itu darah gitu. Apalagi yang bergelombang kepalanya gitu ya. Jarang yang aman. Ya. Kecuali kalau kepalanya agak bagus sedikit ya. Itu aman. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Jadi cukur habis itu lebih afdol. Berdasarkan hadis berikut ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis kepalanya. Ya, qalu, para sahabat mengatakan, wal muqassirin ya Rasulullah, dan apakah juga orang yang memendekkan rambut wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah ulangi lagi, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur habis kepala mereka. Qalu, para sahabat nanya lagi, wal muqassirin ya Rasulullah, orang-orang yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah ucapkan lagi, Allahumma arham al-muhalliqin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambut mereka. Qalu al-muqassirin ya Rasulullah, ya. Mereka para sahabat mengatakan, dan juga orang-orang yang memendekkan rambut wahai Rasulullah. Qala, kali yang keempat baru
wal muqassirin, dan juga orang-orang yang memendekkan rambut. Dari sini para ulama menyebut, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mereka menyatakan berdasarkan hadis ini, ketika Rasulullah mendoakan untuk orang yang mencukur habis rambutnya dengan 3 kali, dan sekali untuk orang yang memendekkan rambut, menunjukkan bahwasanya mencukur habis rambut lebih afdol, paham ya, ketimbang yang memendekkan rambut. Tapi tetap sah, tahallul terjadi, ya, dikit aja, nah gitu dia. Nah ini kadang sebagian orang ini salah, ya, ini saya sering kasih tahu, ya, ini yang diinginkan apa? Yang diinginkan sebenarnya mau mencukur habis atau memendekkan rambut. Kata mereka mau memendekkan, mau mencukur habis. Cuma supaya cepat dipendekkan dulu. Maka saya katakan, kalau begitu itu hukumnya memendekkan jatuhnya. Anda kalau begitu melakukan taksir, bukan tahlik. Nah, gitu dia. Karena itu yang lebih dahulu Anda lakukan. Paham ya? Nah, mereka gini, kan langsung begitu selesai dari selesai dari sa'i, kan dia tahallul dengan cara memotong. Maka saya katakan tidak mesti itu mualah, yaitu berkelanjutan langsung begitu selesai sa'i langsung cukur, nggak mesti, atau potong nggak mesti. Itu menunggu waktu juga boleh. Nah kadang mereka itu ngambil pinjem gunting, itu digunting sedikit aja untuk katanya syarat saja supaya dia menjadi tahallul, nanti dia lakukan apa-apa gitu. Kita katakan, loh kok kayak gini, ya, kita katakan padahal yang diinginkan nanti habis itu dia gundul. Ya, sebenarnya tidak perlu dipotong pendek. Kenapa? Karena ditunda nanti pun masih bisa. Yang penting jangan lakukan pembatal larangan-larangan ihram, karena dalam kondisi sampai dia walaupun sudah selesai sa'i tapi belum tahallul dengan memotong rambut, itu masih dalam kondisi ihram. Gitu dia, paham ya? Nah ini yang butuh diluruskan dari sebagian orang. Nggak mesti langsung dia. Nah, kalau mau ya langsung ke barbershop, begitu dia sa'i langsung ke barbershop potong habis. Nah kadang sebagian kawan-kawan juga pintar, ke barbershop mahal. Kalau sendirian tadi berapa? 15 real. Kalau dia rame-rame 10 real. 10 real 40.000 juga kurang lebih. Kan gitu. Mending katanya apa? Bawa ketam sendiri. Ketam, ya, ketam. Itu ketam kayu ya, bukan. Ketam namanya. Apa itu? Ketam listrik ya kan. So, itu yang sampai yang dia nggak pakai penghalang lagi, langsung dia. Ya. Ada teman termasuk TL lah, tour leader dia. Itu kebetulan bawa. Minta tolong aja langsung lah daripada ke ke barbershop ya kan. Ayo ke hotel 40.000 ya kan, 10 real atau ya, paling enggak kalau sendirian 15 real kan gitu ya. Jadi potong-potongan lah. Baik, nah ini dia ya. Sebenarnya mencukur habis rambut itu hukumnya afdol saja, paham ya? Bukan wajib. Bukan wajib. Cuma pilih salah satu tadi ya, gitu. Kecuali kalau dinazarkan, contoh dia nazar pula. Sebenarnya nazar kan mulai nazar itu enggak boleh, ya enggak perlu sebenarnya. Katakanlah dia nazar saking dikepingin kali dia gundul di tanah suci gitu kan, dia bilang nanti aku umroh katanya, ya aku nazar katakan begitu. Ini bukan anak ya. Kalau nanti aku umroh, aku bernazar kalau tahallulnya dengan mencukur habis. Jadi wajib lah dia kalau begitu. Ya, tapi contoh ya, bukan anak itu bukan. Itu contoh saja. Kalau gitu jadi wajib. Nggak boleh dia melakukan apa? Taksir. Kalau dia pendekkan, harus dihabiskan. Nah, gitu dia. Untuk merealisasikan apanya? Menunaikan nadarnya. Nah, seperti itu.
Makanya sayang sekali sebenarnya kalau ada orang dia umroh atau umroh katakan ya, haji atau umroh, dia rambutnya masih seperti mirip dengan sebelum dia berangkat, masih panjang gitu ya. Oh, ini momen ngambil yang afdol ya. Habiskan aja gitu ya. Habiskan. Ya bukan mau ngasih tanda ini umroh loh gitu ya, enggak juga ya. Cuma ini kan afdol gitu, dia dapat rahmat, didoakan sama Nabi kerahmatan itu. Nah, kadang sebagian orang cuma ngambil dikit depannya potong seret gitu ya. Padahal sebenarnya taksir itu begini. Taksir itu memendekkan rambut, disatukan semua rambutnya, digabungkan, setelah itu apa? Dipotong minimal kadarnya adalah satu ruas jari. Gitu. Begitulah cara wanita itu melakukan tahallul. Demikian. Ya. Wanita kalau tahallul bukan dia dengan gundul. Gundul gawat lah. Suaminya pun hantu udahnya. Ya, maksudnya tuyul. Katanya pas lebat hantu, kuntilanak, gundul, tuyul, gawat ini. Bagus ku cari lagi istri katanya. Serba salah ya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, laisa 'alan nisa'i halqun. Tidak ada bagi wanita itu halqun, mencukur habis rambut. Bahkan bisa jadi ini enggak boleh ya, karena ini mengganggu keindahan dia. Ya, kalau suaminya marah bisa haram kan gitu kan? Tidak ada kewajiban bagi wanita itu mencukur habis rambutnya. Innama 'alan nisa'i taksiru. Sesungguhnya bagi wanita itu hanyalah taksir, memendekkan rambut. Caranya gimana? Ya, yaitu dengan disatukan semua rambutnya, sudah. Kemudian nanti ujungnya disatukan, dipotong, minimalnya adalah seruas jari. Jadi panjangnya segini kira-kira. Seruas jari segini ya. Atau lebih, enggak apa-apa. Atau kurang. Ya, tapi disatukan rambutnya demikian. Baik para hamba Allah rahimani, bahkan ini ada sebagian ulama yang mengatakan ini ijma, tidak boleh untuk melakukan ya gundul bagi wanita. Yang boleh hanyalah memendekkan rambut demikian. Berapa ukuran ya wanita ketika dia mengambil rambutnya? Tadi kita sudah sebutkan ya, sebenarnya nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya. Ukuran dari satu ruas ini nggak ada sebenarnya, nggak ada dalilnya. Yang ada penyebutan memendekkan rambut ya, tapi bukan menggundul demikian ya. Tapi kadarnya itu tidak ada dalilnya. Sebagian ulama mengatakan ya, itu seukuran ruas jari ya, dari setiap kepangan. Jadi kalau wanita itu membuat kepangan di rambutnya, masing-masing kepangan itu nanti dia dipotong satu ruas jari. Jadi contohnya di sini kepang kanan kiri, belakang ya, atas, belakang, nah itu masing-masing dia satu ruas jari. Nah seperti itu. Ini pendapatnya Abdullah bin Umar, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Abu Saur. Sebahagian yang lain ya mengatakan, sebagian ulama yang lain cukup dia mengambil kanan kirinya saja, yang lain nggak perlu. Jadi kanan kiri dipotong, nah begitu ya, sedikit saja nggak masalah. Kemudian ya sebagian yang lain mengatakan ya, untuk wanita yang gadis, ya perempuan yang masih gadis, ya kalau mau dia tahallul nggak usah banyak-banyak, ya. Kenapa? Mengurangi keindahannya, ya. Adapun kalau yang sudah tua, ya maka dia boleh untuk mengambil dari rambutnya tersebut, tapi tidak
boleh melebihi dari seperempat dari rambutnya. Maksudnya dari sisa dari rambut yang ada jangan sampai melebihi dari seperempat ukuran rambut dia. Wallahu alam. Yang jelas sebenarnya memendekkan rambut itu boleh saja, ya, berapa saja insyaallah, ya. Yang penting jangan sampai menyerupai laki-laki, gundul gitu, tidak boleh. Apalagi sampai cepak gitu, ya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan waktu memotong rambut, ya, untuk tahallul ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita akan coba selesaikan pembahasan ini sampai awal pembahasan umroh. Untuk umroh, insyaallah nanti kita bahas setelah Ramadan, ya, insyaallah. Kalau panjang umur, ya. Jadi kita akan bahas, ya, ini pembahasan haji sampai tuntas, baru nanti masuk pembahasan umroh. Ya, sebelum Ramadan kita bahas haji sampai tuntas. Adapun nanti pembahasan umroh itu setelah apa? Setelah Ramadan berlalu, insyaallah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kan juga sering disebutkan ada pembahasan tentang umroh ketika bahas haji itu. Iya, karena sebahagian bentuk-bentuk manasik haji itu dia ada yang umroh seperti ihram, itu ada kesamaan. Ihram, tawaf, sama, ya. Kemudian mencukur rambut, ya, memotong rambut untuk tahallulnya, ini ada kesamaan. Yang enggak ada itu adalah ke Muzdalifah, wukuf, itu jelas beda kan gitu, ya. Demikian. Jadi ketika kita kadang bahas, ya, sebahagian dari bentuk manasik haji itu, kadang kita nyentuh pembahasan umroh, paham, ya? Karena itu juga ada dilakukan dalam umroh. Tapi nanti ketika bahas umroh, insyaallah ini khususnya umroh saja, paham, ya? Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan bagi yang mau bertanya. Ya. Di luar tema. Silakan. Poligami katanya. Ini live ini loh. Gimana Pak? Nazar. Apakah, ya, penyembelihan hewan itu bisa digabungkan antara nazar nyembelih hewan dengan akikah, gitu kan? Ketika hendak nyembelih. Katakanlah contohnya seseorang dia bernadar, kalau dia lulus PNS, maka dia akan, ya, menyembelih hewan. Rupanya dia belum akikah. Bisa nggak digabungkan? Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya tidak bisa menggabungkan ibadah yang wajib dengan yang lainnya. Paham, ya? Yang wajib dengan yang sunat nggak bisa digabung, yang wajib dengan yang wajib nggak bisa digabung. Yang bisa digabung adalah sunat dengan sunat. Itu pun nggak bisa di sebahagian ibadah-ibadah sunat. Contohnya, nggak bisa qobliyah dengan ba'diyah digabungkan. Paham kan? Nggak bisa sholat sunat digabungkan. Oke, ini maksudnya bukan sholat sunat. Apa itu contohnya tadi?
Nyembelih. Nggak bisa contohnya puasa juga. Itu contoh ibadah sunat dengan sunat itu ya, yang sunat ya. Jadi ada ibadah sunat juga nggak bisa dia digabungkan. Kita katakan adalah contohnya puasa. Puasa Arafah dengan puasa Muharram nggak bisa digabungkan. Puasa Senin dengan puasa Kamis digabungkan ya nggak bisa. Walaupun sama-sama sunat karena dia terkait dengan waktu. Paham ya? Nah, kalau yang sunat dengan yang sunat tapi tidak terkait dengan waktu bisa digabungkan. Nggak ada terkait dengan waktunya, maka bisa digabungkan. Contoh adalah wudu, setelah wudu dengan masuk masjid. Ya. Ini waktunya bebas, nggak tertentu, maka bisa digabungkan. Paham kan? Bagi yang mengatakan tahiyatul masjid itu sunat ya. Bagi yang mengatakan wajib nggak bisa digabungkan. Nah gitu dia. Kalau dua-duanya waktunya dia tertentu. Baik. Jadi kalau salah satunya tertentu tapi yang lainnya tidak tertentu, maka itu bisa. Yang tidak tertentu bisa dimasukkan kepada yang tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah qobliyah dari salat fardu digabungkan dengan wudu, bisa. Karena wudu itu bebas waktunya. Salat sunat mau wudu kapan gitu kan? Nah, itu bisa digabungkan. Walaupun qobliyah ini tertentu dia. Kan gitu ya, bisa. Yang penting kalau yang sunat dengan yang sunat, yang bisa digabungkan itu sunat dengan sunat, tapi itu pun tidak semua. Kalau wajib dengan wajib nggak bisa digabungkan. Wah enak banget lah kalau wajib dengan wajib digabungkan. Duhur dengan asar digabungkan. Salat 4 rakaat niatnya duhur sama asar. Wah enak banget itu. Apalagi dia katakan aku salat duhur sekali untuk setahun. Mah itu malah gawat itu. Ya. Atau dia katakan aku salat duhur kemudian sekaligus asar. Bukan dikerjakan duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi apa? Duhur dan asar 4 rakaat satu saja. Nah, itu tidak bisa. Atau contohnya yang wajib dengan yang sunat, gitu. Nggak bisa. Yang wajib dengan yang sunat, itu nggak bisa. Contohnya adalah sholat zuhur, kemudian digabungkan dengan sholat qobliyah dengan ba'diyah. Ya, nggak bisa. Pas pula zuhur itu apa? 4 rakaat. Qobliyah zuhur ada 4 rakaat. Ba'diyah zuhur ada 4 rakaat. Dia niatkan. Sholat duhur itu ba'diyah, qobliyah, plus dengan duhurnya. Gak bisa. Paham ya? Gak bisa. Wajib dengan yang sunat gak bisa digabungkan. Yang sunat dengan yang wajib dengan yang wajib gak bisa digabungkan. Paham ya? Kemudian yang sunat dengan yang sunat itu gak bisa digabungkan apabila ya sunat dengan yang sunat itu masing-masing memiliki waktu yang khusus, maka nggak bisa digabungkan. Dalam sholat contohnya, tadi apa? Qobliyah dengan ba'diyah, nggak bisa digabungkan, paham ya? Kemudian apa lagi? Kalau puasa apa tadi? Arafah dengan Muharram, nggak bisa digabungkan, paham ya? Nah, begitu juga kasusnya dengan apa ini? Oh, sebentar, belum. Yang boleh adalah ya, yang sunat salah satu sunatnya itu adalah dia tidak tertentu waktunya. Walaupun salah satu nanti sunat yang lain dia punya waktu tertentu. Yang penting satunya itu tidak tertentu. Baik, itu kalau yang sunat dengan sunat. Nah, ini nazar menyembelih dengan apa? Dengan akikah. Nazar itu wajib tidak? Sepakat para ulama, nazar itu wajib. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, hadis Muslim. Kata Nabi SAW, siapa sih yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka taati Allah. Wajib itu. Sepakat para ulama wajib. Akikah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang malah sunat. Kalaupun yang mengatakan sunat, nggak boleh digabungkan. Paham ya?
Apalagi ini wajib. Kalau bagi mengatakan wajib, ya. Nah gitu. Karena satunya sudah wajib itu ya, nadarnya tadi. Maka tidak bisa digabungkan. Wallahu ta'ala alam. Yang potensi bisa digabungkan contohnya adalah apa? Akikah dengan kurban. Bagi yang mengatakan dua-duanya sunnat. Akikah dengan kurban. Ketika waktunya bertemu. Contoh, bagi mengatakan sunat ya. Contoh, ya. 7 hari sebelum apa? Sebelum 7 hari sebelum Lebaran Idul Adha lahir anaknya. Gitu dia. Pas di hari Idul Adha, dia berpikir, wah cocok kali ini katanya. Akikah sunat dia berpendapat. Kurban dia berpendapat sunat. Maka wallahu alam ini bisa digabungkan. Bertepatan. Kenapa? Akikah ada waktunya. Iya, waktunya itu kan 7, 14, 21. Dia bebas waktunya. Tinggal memilih. Nah gitu. Wallahu ta'ala alam. Gitu. Ya. Tapi kalau bagi berpendapat wajib, salah satunya atau dua-duanya ya nggak bisa digabungkan. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Nggak gabung ini ya, nggak gabung ya. Waktunya nggak gabung. Mana yang didahulukan? Ini berarti pertanyaan yang lain ya. Kalau dia belum akikah, sementara dia dekat kurban. Nah, bagaimana? Apa yang dia harus lakukan? Maka ini tergantung kepada pendapat dia. Mana yang wajib bagi dia dulu? Apa pendapat dia tentang kurban dan apa pendapat dia tentang akikah? Itu dulu. Kalau dia katakan akikah itu wajib, kurban itu sunat. Sebentar, rinciannya begini. Kalau dia katakan akikah itu sunat, kurban itu wajib, maka dia dahulukan apa? Kurban. Jangan dikalahkan apa? Akikah. Maksudnya jangan didahulukan akikah karena itu sunat bagi dia. Paham ya? Kalau apa? Dikatakan kurban wajib, akikah sunat. Sudah? Kita balik. Kalau dia berpendapat bahwasanya apa itu? Akikah wajib, kurban itu sunat. Nah, di sini mestinya dia dahulukan apa? Akikah. Permasalahannya dia berpendapat apa tentang akikah? Apakah ada batas waktunya atau tidak? Paham nggak? Sementara dia sudah dewasa. Dia apa pendapatnya tentang apa? Tentang akikah itu. Apakah dia punya batas waktu? Akikah itu? Karena ada perbedaan pendapat tentang akikah itu. Dari batas waktunya. Kapan? Satu pendapat mengatakan bahwasanya berbatas waktu. Ada yang mengatakan tidak ada batas waktu. Berbatas waktu ini, kapan batas waktunya? 21 hari. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Ada pendapat yang berbatas waktu ini seperti pendapatnya Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ya itu sebelum balik. Kalau sudah balik nggak ada lagi batas waktunya. Sudah. Dari yang berpendapat tidak ada batas waktu, mereka ini berpendapat dengan begini. Ya. Melakukannya adalah 7, 14, 21 tambah terus 7, 7, 7, 7. Walaupun nanti dia katakan sampai besar, sampai apa? Sampai tua begitu. Dia belum punya kemampuan, maka tetap dia kelipatannya 7. Nah, gitu dia. Paham ya? Ada yang begitu. Ada yang berpendapat bahwasanya bebas. Nah, gitu. Karena dia berpendapat ada yang menghasankan hadis Rasulullah pernah mengakikahi dirinya setelah beliau diutus. Nah, gitu. Tapi anak condong hadis ini dhaif. Nah, begitu. Itu jadi seperti itu. Nah, kalau ini jadi
memang agak berat. Kok jadi ribet Ustaz? Ya memang ribet begitu. Nah sekarang makanya kalau tanya, Ustaz, antum pendapatnya apa? Oh, kalau gitu jadi lain lagi jadinya, kan gitu ya. Ini ana mau kasih edukasi. Bukan mau terasi, edukasi. Saya edukasi nih. Kasih edukasi. Jadi begitu dia. Kalau bagi orang berpendapat akikah wajib, kemudian apa lagi? Kurban wajib. Maka, nah kembali juga kepada dia. Tadi itu. Ya. Katakanlah tadi kan akikah wajib, kurban sunat. Yang diharuskan, maka dia harus mendahulukan apa? Yang wajib, yaitu apa? Akikah. Permasalahannya dia terbentur kepada waktunya. Karena kan sudah dewasa dia. Kalau dia berpendapat itu berbatas waktu, selesai, nggak ada lagi. Paham kan? Udah, habis waktunya. Gitu, paham ya? Kalau begitu, ya dia tinggal milih nanti apa yang kurban, kan gitu ya. Atau diarahkan itu untuk akikah cucunya atau anaknya yang lain, nah, begitu dia. Tapi kalau dia berpendapat nggak ada batas waktu dan itu masih wajib, berarti dia lakukan. Nah, gitu dia. Dahulukan itu. Gitu maksudnya, Pak. Nah, kemudian kalau dia berpendapat bahwasanya akikah wajib dan kurban wajib, nah di sini juga seperti tadi untuk akikahnya. Dia berpendapat apa? Kalau kurban wajib, akikah wajib. Mana yang didahulukan kalau dua-duanya wajib? Nah, di sini dia. Kita lihat dulu, dia akikah berpendapat apa? Kalau dia berpendapat ada batas waktunya, selesai. Maka beralih kepada kurban. Tapi kalau dikatakan dia nggak ada batas waktunya, nggak ada batas waktu, dia berpendapat nggak ada batas waktu akikah itu, maka di sini dia dahulukan akikah. Kenapa? Karena akikah itu waktunya sempit. Maksudnya dia nggak berulang untuk dirinya. Sementara kurban bisa berulang setiap tahun, paham ya? Maka didahulukan yang sempit yang satu ini, paham ya? Nah gitu dia. Nah gitu cara memahaminya. Kalau antum bingung, selamat bingung lah ya, memang gitu. Kalau ana ditanya, pendapat antum gimana Ustaz? Ana condong, dua-duanya itu sunnat. Kurban itu sunnat, tidak wajib, ya. Kemudian akikah itu sunnat, tidak wajib. Nah gitu. Cuma sangat ditekankan kedua-duanya ini bagi yang mampu, paham ya? Pun untuk akikah itu berbatas waktu. 21 hari, itu pendapat ana kalau ditanya. Jadi mana yang didahulukan? Ya kalau kita sudah dewasa begini, orang tua, itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban kita. Paham ya? Kewajiban orang tua mengakikahi anak. Makanya berlalu masa ini, karena mereka tak mampu, ya sudah, bukan jadi beban kita. Paham nggak? Gitu. Itu pendapat saya. Dan ada memang dalil yang memalingkan kepada kepada hukum sunat, bukan wajib. Ya. Nanti akan kita bahas insyaallah taala, kalau nggak salah di sini juga dia bahasan tentang apa? Tentang menyembelih-jembelih, nah gitu ya. Tentang at'imah wa asyribah insyaallah, ya. Akan kita bahas nanti insyaallah. Jadi gitu, ya. Kalau ditanya, berarti gimana Ustaz? Ya sudah, nggak usah akikah, karena udah berbatas waktu, sudah berlalu dia. Terus ngapain? Ya udah, kurban saja. Nah gitu, kurban. Nah kalau ada anak nanti yang lahir, udah akikahi anak, gitu caranya. Nggak ada lagi anak karena sudah merasa tua, ya udah cucu, gitu caranya. Gitu loh, paham ya? Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang lain? Mandi Jumat dengan apa itu? Mandi junub. Apakah bisa digabung dia? Maka wallahu taala alam, karena ini sebabnya, karena ini ada dalil ya, masalah ini ada dalilnya. Maka dia boleh, menurut pendapat yang kuat, bisa. Sebenarnya bukan
gabung kewajiban dua ini. Karena apa? Karena sebabnya dia berbeda, tapi bisa dengan sekali tindakan mengangkat hadas. Ya. Yaitu hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu, tatkala Abu Rafi melihat Rasulullah SAW zata lailatin tawafan Nabiyyu SAW ala nisa'i zata lailatin. Satu malam Rasulullah itu menggilir istri-istri beliau. Ya. Wa yaghtasilu 'inda hadha wa yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhi. Beliau mandi di sini, mandi di situ. Dilihat begitu, Abu Rafi mengatakan, ala taj'aluhu wahidan, tidakkah Anda jadikan mandi cuma sekali saja? Apa kata Rasulullah? Hadza atyabu wa atharu wa sebentar. Hadza atharu wa atyabu, satu lagi, ini lebih bersih, ini lebih suci, dan ini lebih wangi. Nah, gitu kira-kira hadisnya. Nah, ini disebut oleh para ulama bahwasanya ini adalah hukumnya sunat. Mandi sekali untuk kesemuanya itu maksimalnya. Adapun kalau mandi di sini, mandi di situ, itu hukumnya sunat. Demikian. Karena kata Rasulullah ini lebih wangi, lebih bersih, dan demikian. Ya, jadi itu sunat saja hukumnya. Kalau begitu, dengan sekali mandi bisa mengangkat semuanya. Karena ya, walaupun dia murakkabah, yaitu bertingkat dia, sesungguhnya dia bukanlah ya sebab yang bukanlah dia kondisi yang berbeda. Paham ya? Orang yang mengatakan, orang yang dalam kondisi dia junub, maka kondisinya dia adalah berhadas besar. Gitu dia. Kemudian ketika dia Jumat, maka itu kondisinya dia disamakan dengan hadas besar. Sehingga sesungguhnya dia bukan dua hal yang berbeda, tapi dia namanya murakkabah. Murakkabah itu artinya dia bertingkat. Untuk menghilangkan ini, maka dia bisa dihapuskan dengan sekali tindakan. Itu sama seperti kalau seseorang dia buang air besar, sekaligus buang air kecil, sekaligus buang angin. Paham? Apakah untuk buang air besar dia wudu sendiri, buang angin dia wudu sendiri, kemudian buang air dia wudu sendiri? Ketika orang buang angin, ketika buang air besar, ada enggak dia mengeluarkan air seni? Terkadang dia buang angin, betul kan? Tiga sebab. Tapi ini tiga sebab bukan menyendiri, paham ya? Tapi dia murakkabah namanya, murakkabah, yaitu bertingkat sama dia. Ya, bertingkat. Dan ini menyatu. Ini sekali wudu habis, paham ya? Maka sama juga ketika hadas besar, paham ya? Nah, gitu dia. Maka dia mandi. Itu bagi yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu wajib, paham ya? Tapi kalau mandi Jumat itu sunat, maka para ulama mengatakan yang wajib mencukupi yang sunat. Nah, gitu dia, paham ya? Sama itu seperti begini, ya. Idza uqimatus shalatu fala shalata ilal maktubah. Kalau diiqamati salat maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Contohnya, ada orang salat sunat, tiba-tiba qomat. Maka ketika itu sudah cukup yang wajib bagi dia daripada yang sunat, gitu dia. Tapi tidak dikatakan bahwasanya digabungkan antara yang wajib dengan yang sunat, bukan. Tapi mencukupi, dia dikatakan begitu. Bisa dipahami. Bisa dipahami. Ya, nah demikian. Jadi dia bukan digabungkan namanya, bukan digabungkan. Tapi tindakan yang bisa mengangkat. Gitu, bukan digabungkan. Walaupun ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia harus meniatkan untuk mandi Jumat. Kalau dikatakan wajib ya, untuk mandi Jumat, kemudian mandi untuk mengangkat hadas besar, dia niatkan itu bersamaan. Gitu. Dalam sekali mandi itu, diniatkan sekalian.
Ada sebagian ulama yang begitu. Yang digabungkan cuma niatnya doang. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, sudah cukup karena sudah jam 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.